Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita rahmat dan hidayahnya sehingga pada kesempatan kali ini kita dapat berkumpul dengan keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam kita curahkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada yang terhormat Ibu Sarah selaku dosen yang memberikan tugas, dan kepada teman-teman yang saya sayangi yang mudah-mudahan menonton video ini. Di sini saya akan menyampaikan atau mempresentasikan ilmu yang saya dapat dan mudah-mudahan dapat bermanfaat untuk teman-teman semua. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Fitri Nur Muslihat. Teman-teman bisa panggil saya Fitri. Saya dari KSMP 21A dengan NPM 21246. Orang berbara Grace dan Emil Robert pernah berkata, sebuah tim atau organisasi adalah lebih dari sekedar sekumpulan orang. Ini adalah proses tentang bagaimana memberi dan menerima. Dan topik yang akan saya sampaikan atau presentasikan pada kesempatan kali ini yaitu tentang perilaku organisasi. Sebenarnya apa sih itu perilaku organisasi atau organizational behavior? Perilaku organisasi ini terdapat atau terdiri dari dua suku kata, yaitu perilaku dan organisasi. Yuk kita simak bareng-bareng. Perilaku. Perilaku adalah tingkah laku, reaksi, sikap, stimulus, atau tanggapan seseorang yang dipengaruhi oleh beberapa aspek, termasuk dipengaruhi oleh aspek dari luar. Yang selanjutnya ada organisasi. Organisasi, teman-teman pasti udah nggak asing lagi kan dengan yang namanya organisasi, karena organisasi ini sangat lekat di dalam kehidupan sehari-hari nih. Sebenarnya dari kita kecil pun kita sudah terjun langsung dalam sebuah organisasi, yaitu organisasi di dalam keluarga. Kenapa keluarga dikatakan atau bisa disebut organisasi? Karena di dalamnya terdapat kepala keluarga yaitu ayah, terus terdapat wakil kepala keluarga yaitu ibu. Meskipun sebenarnya ibu ini double job ya teman-teman, tugasnya tidak hanya sebagai wakil tapi juga kadang sebagai bendahara, sekretaris, bahkan sebagai seksi konsumsi. Dan yang terakhir yang paling penting ini ada anak yang berperan sebagai anggota di dalam sebuah keluarga. Dan selanjutnya teman-teman juga pasti pernah berorganisasi di sekolah nih. Ada organisasi di dalam dan di luar sekolah. Yang di dalam sekolah tuh kayak ada KM, ada wakil KM, ada sekretaris, bendahara, dan seksi-seksi yang lainnya yang ada di dalam kelas. Nah, kalau yang di luar ini biasanya seperti ekstrakurikuler atau UKM. Nah, kita kan tadi udah jelasin nih tentang organisasi itu apa, mengulas tentang organisasi itu apa. Tapi sebenarnya definisi organisasi ini apa sih teman-teman? Organisasi berasal dari bahasa Yunani, dari kata organon yang artinya alat. Dan definisi organisasi sendiri yaitu sekumpulan orang yang mengikatkan diri pada aturan, yang saling bekerja sama dan mengolah sesuatu untuk mencapai tujuan. Tadi kan perilakunya udah, organisasinya udah nih. Jadi, apa sih sebenarnya perilaku organisasi itu? Perilaku organisasi adalah ilmu yang mempelajari tentang tingkah laku manusia dalam berorganisasi. Nah, menurut para ahli, yaitu Robin SP pada tahun 2001, bahwa perilaku organisasi adalah suatu bidang studi yang menyelidiki dampak perorangan, kelompok, dan struktur pada perilaku dalam organisasi dengan maksud menerapkan pengetahuan semacam itu untuk memperbaiki keefektifan organisasi. Menurut Dr. Andes Adam Indra Wijaya, perilaku organisasi adalah suatu bidang studi yang mempelajari semua aspek yang berkaitan dengan tindakan manusia, baik aspek pengaruh anggota terhadap organisasi maupun pengaruh organisasi terhadap anggota.
Yang selanjutnya ada dari John pada tahun 1983 yang menyebutkan bahwa perilaku organisasi merupakan suatu istilah yang agak umum yang menunjukkan kepada sikap dan perilaku individu dan kelompok dalam organisasi yang berkenaan dengan studi sistematis tentang sikap dan perilaku baik yang menyangkut pribadi maupun antar pribadi di dalam konteks organisasi. Dan yang terakhir ada Nimran, yaitu bidang studi yang menyelidiki pengaruh yang ditimbulkan oleh individu, kelompok, dan struktur terhadap perilaku manusia di dalam organisasi dengan tujuan menerapkan pengetahuan yang dapat untuk meningkatkan efektivitas organisasi. Sebenarnya banyak banget ya teman-teman definisi perilaku organisasi menurut para ahli, cuma di sini saya mengambil 4 saja. Lebihnya teman-teman bisa cari tahu, bisa googling, bisa baca-baca di jurnal, atau artikel, ataupun buku tentang perilaku organisasi ini. Yang selanjutnya, ada unsur-unsur perilaku organisasi. Unsur-unsur perilaku organisasi ini ada 4. Yang pertama, terdapat 2 orang atau lebih. Kalau sendiri atau kalau satu orang itu tidak bisa dikatakan organisasi, karena kalau sendirian itu jomblo, dan jomblo itu saya. Bercanda ya teman-teman. Kenapa kalau sendirian ini tidak bisa dikatakan sebagai organisasi? Karena kalau kita sendiri kita nggak bisa bikin struktur organisasi dan kita tidak bisa menyampaikan atau menerima ide-ide yang dapat memajukan organisasi ini. Kenapa harus 2 orang atau lebih? Dan yang selanjutnya adanya maksud untuk bekerja sama. Dalam organisasi ini kita dituntut untuk saling bekerja sama dalam tim yang bermaksud agar kita dapat lebih bekerja dengan efektif dan efektivitas. Yang selanjutnya adanya pengatur hubungan. Di setiap organisasi juga memiliki syarat, ketentuan, dan aturan-aturan yang harus kita taati dan tidak boleh kita langgar. Dan yang terakhir, adanya tujuan yang hendak dicapai. Setiap organisasi juga pasti memiliki tujuan yang sama. Arahnya organisasi ini mau dibawa kemana? Dan oleh sebab itu, kenapa kita harus selektif dalam memilih anggota organisasi. Seperti kita tuh harus mencari anggota-anggota yang satu misi, satu visi, bahkan satu frekuensi agar memudahkan kita untuk mencapai tujuan kita. Nah, yang selanjutnya ada konsep organisasi. Konsep organisasi ini dibedakan menjadi 2 atau terdapat 2 nih teman-teman. Yang pertama ada manusia dan wadah. Manusia atau humans ini berperan sebagai pelaku yang menjalankan organisasi ini, dan wadah ini yang menaungi atau tempat untuk berjalannya organisasi. Yang selanjutnya ada karakteristik perilaku organisasi. Karakteristik perilaku organisasi ini ada 3 teman-teman. Yang pertama ada perilaku. Perilaku individu atau perilaku seseorang di dalam organisasi ini sangat penting. Kita dituntut untuk mengetahui atau memahami seseorang atau individu di dalam sebuah organisasi. Lebih ke personality ya teman-teman, seperti sifatnya bagaimana, latar belakangnya bagaimana, karakteristiknya bagaimana. Dan yang kedua ada struktur. Struktur organisasi ini juga sangat penting karena sifatnya tetap di dalam organisasi. Jika tidak ada struktur organisasi, organisasi ini akan tidak dapat berjalan teman-teman. Dan yang terakhir ada proses. Setiap perjalanan di dalam sebuah organisasi pasti ada jatuh bangunnya. Tidak selalu berjalan dengan mulus, tidak selalu lurus, kadang juga harus berbelok-belok. Nah, bagaimana cara kita menghadapi proses jatuh bangun itu sendiri? Nah, proses di dalam karakteristik ini meliputi komunikasi, kepemimpinan,
dan ada pengambilan keputusan. Dan ini tuh sangat dibutuhkan ketika kita sedang menghadapi berbagai masalah atau berbagai problem yang ada di dalam sebuah organisasi. Caranya itu dengan komunikasi. Kita harus bisa atau kita harus dapat mengkomunikasikan sesuatu, baik itu ide ataupun saran, agar si problem di dalam organisasi ini cepat terselesaikan dan mengambil keputusan yang menjadi jalan keluar. Nah, selanjutnya, apa sih manfaat kita mempelajari perilaku organisasi? Yang pertama, perilaku organisasi akan bertindak sebagai maps untuk kehidupan anggota yang ada di dalam organisasi, melakukan penelitian yang sistematis dan berguna untuk memahami dan juga memprediksi kehidupan organisasi tersebut. Perilaku organisasi akan membantu individu dalam memahami perilaku mereka sendiri dan juga orang lain yang berada di dalam organisasi, sehingga bisa meningkatkan hubungan interpersonal antara setiap individu yang berada di dalam organisasi tersebut, membantu setiap manajer untuk bisa memahami dan juga mempengaruhi lingkungan dan juga kejadian ataupun masalah yang ada pada organisasinya. Analisa perilaku organisasi juga akan sangat membantu mencegah adanya masalah di dalam organisasi. Jadi itu teman-teman, mengapa kita perlu mempelajari perilaku organisasi. Wah, nggak kerasa ya teman-teman, ternyata kita udah di slide terakhir, dan mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan dan dari tadi saya banyak typo. Terima kasih juga buat teman-teman yang udah menonton sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di video selanjutnya. Bye.